Yo halo debugers yang kembali kalau kabut dan mager. Balik lagi di channel kesayangan kita semua, tentunya di channel Bogasel. Ya, seperti janji saya di video sebelumnya, yang akan meneruskan jalan cerita petualangan 4 orang sahabat di dalam dunia game, yang masih diperankan oleh para aktor dan aktris seperti film pertama. Namun kali ini dengan judul film Jumanji The Next Level. Eits, tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe-nya ya seluruh. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita gas lu. I said I could take him. Eddie. I could take him. What? What are you talking about? Leaving. Cerita berawal saat Bethany mengirim pesan di dalam grup teman-teman sekolahnya dulu untuk mengajak liburan sekaligus reuni. Rupanya, kini Bethany, Martha, dan Fritz sudah lulus. Begitu juga dengan Spencer yang sekarang kuliah dan bekerja paruh waktu sebagai karyawan toko. Di dalam grup WA itu, Fritz juga langsung mengundang mereka untuk berkumpul di sebuah kedai. Bukannya menanggapi pesan yang dikirim oleh teman-temannya, si Spencer malah galau memandangi foto-foto Martha. Singkat cerita, karena waktu libur yang panjang, Spencer memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Rupanya, sekarang kakek Spencer yang bernama Eddie ikut tinggal bersama mereka karena sedang proses pemulihan pasca operasi pinggul. You're recovering from hip surgery. I'm fine. Hey. Di malam hari, kakek Eddie yang melihat cucunya galau kemudian kepo dan menanyakan apakah cucunya masih pacaran dengan Martha. Rupanya, hubungan si Spencer dengan Martha kini sedang renggang karena perbedaan pandangan. Namun di sisi lain, si Spencer terus-terusan memikirkan si Martha. Di malam yang semakin larut, Spencer kemudian teringat akan sebuah koper yang tersimpan di dalam gudang basement rumahnya. Spencer pun segera turun untuk mengambilnya, dan ketika dibuka, ya, itu adalah konsol game Jumanji yang di akhir film pertama telah dihancurkan oleh Fritz. Rupanya, secara diam-diam Spencer masih menyimpannya. Dan yang lebih mengejutkan adalah memori game Jumanji tampak masih bisa digunakan. Di pagi hari, Bethany, Martha, dan Fritz mulai berkumpul untuk melepas rindu. Akan tetapi, reuni mereka terasa hambar karena Spencer tak ikut hadir dan membuat mereka cemas dengan keadaannya. Sementara itu, kakek Eddie yang masih tertidur dikejutkan dengan kedatangan sahabat lamanya bernama kakek Milo. Tujuan kakek Milo kesini adalah ingin memperbaiki hubungan dengan kakek Eddie yang sudah lama tak saling menyapa. Hingga suatu ketika, mereka dikagetkan dengan kedatangan Fritz, Martha, dan Bethany yang bertujuan untuk mencari tahu keadaan Spencer. Namun, di sana mereka tak menemui keberadaan Spencer. Dan ketika Martha mencari ke kamarnya, tiba-tiba suara genderang Jumanji kembali terdengar. Begitu juga dengan kakek Eddie dan Milo yang juga ikut mendengarnya. Fritz, Martha, dan Bethany kemudian mencari sumber suara genderang Jumanji. Dan kemudian mereka sangat terkejut ketika melihat konsol game Jumanji yang dirusaknya dulu kini berada di rumah Spencer. Dan anehnya, Spencer masih tak ada di rumahnya. Fritz kemudian kembali mencoba menghubungi Spencer. Namun, rupanya HP Spencer tertinggal di sana. Di sini, Martha kemudian menyimpulkan bahwa Spencer telah masuk lagi ke dunia Jumanji dan mereka harus menyelamatkannya. Dan ketika ia tak sengaja menyentuh konsol game itu, seketika cahaya hijau muncul dan mulai menyerap Fritz dan yang lainnya. Akan tetapi, di sini hanya Bethany lah yang tak ikut terserap ke dalam dunia Jumanji. Okay, here we go. We haven't even picked our guys yet. Oh, I hate this part. Alright, okay. Kini Martha kembali masuk ke dalam dunia Jumanji dan kembali menjadi karakter Ruby. Di sana juga terlihat si botak kekar, Dr. Smolder Bravestone, dan si ahli binatang Moss Winbar. Begitu juga dengan si gendut jenius Sally Oberon yang datang belakangan. Namun karena rusaknya konsol di dunia nyata, membuat karakter yang harusnya dipilih kini menjadi random. Then you, Spencer. Oh my. Why does everybody keep calling me Spencer? Martha tetap menjadi Ruby, kakek Eddie menjadi Bravestone, kakek Milo menjadi Winbar,
sedangkan Fritz kini menjadi Sally Oberon. Ya, rupanya kakek Eddie dan Milo ikut terserap ke dalam dunia Jumanji dan hanya meninggalkan Bethany saja yang berada di dunia nyata. My hip feels pretty good now. Did I die and turn into... Mau tidak mau, Martha dan Fritz juga harus mengajari kakek Eddie dan Milo yang tampak kebingungan dengan karakter yang sekarang berada di dalam tubuh mereka. Dan ketika kakek Milo mendekati sungai karena melihat kuda Nil, dia langsung ditolong oleh Martha. Karena Martha tahu kalau kakek Milo akan dimakan oleh si kuda Nil ini. You're a zoologist. I'm sorry, what now? Lagi-lagi, Fritz harus mengajari dan memberitahu kepada kakek Milo dan kakek Eddie tentang dunia Jumanji ini. Tapi sayangnya, ketika dia sedang menjelaskan, tiba-tiba seekor anaconda langsung menelannya. Tak lama, Fritz pun kembali dengan sisa 2 nyawa. Dan tiba-tiba, sebuah pesawat melintas di atas mereka. Martha yang bingung segera mengajak mereka untuk mendekati pesawat yang sedang mendarat itu. Rupanya, itu adalah pesawat milik Nigel. Bagi yang belum tahu siapa Nigel, sebaiknya kalian simak alur cerita Jumanji di video sebelumnya ya. Jadi kalian gak bingung. Singkat cerita, mereka kembali dijemput oleh Nigel. Di sini, Nigel kembali menceritakan bahwa pemimpin jahat bernama Jurgen si Brutal datang ke provinsi Avian untuk merampas sebuah kalung falcon dari ketua suku. Kalung falcon itu sendiri adalah sebuah jimat kesuburan bagi tanah Jumanji. Dan karena ulah Jurgen ini, seketika membuat tanah Jumanji dilanda kekeringan. Sehingga Nigel kemudian meminta bantuan kepada Dr. Smolder Preston untuk merebut kembali kalung falcon dari tangan Jurgen. Tak lupa, Nigel juga memberikan sebuah peta sebagai petunjuk tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Setelah selesai menceritakan dan memberi tugas kepada mereka, Nigel pun segera menurunkan mereka di tengah padang pasir. Di sana, Fritz kemudian menemukan rongsokan mobil bekas. Fritz dan Martha yang sudah berpengalaman di dunia Jumanji segera menyusun rencana untuk mencari petunjuk selanjutnya. Namun dari kejauhan, tiba-tiba seekor burung unta datang mendekati mereka. Kakek Eddie yang tak mau diganggu kehadiran burung unta itu pun berusaha mengusirnya. Namun karena terancam, burung unta itu langsung mematuk kakek Eddie yang membuatnya tewas seketika. When threatened, Get out of here! is there anything else we need to know? Beat it, bird. Ketika kakek Eddie hidup kembali, Martha kembali mengingatkan bahwa mereka berada di dalam dunia game dengan 3 nyawa yang diberikan, sehingga mereka harus berhati-hati. Di tengah percakapan itu, mereka kembali dikejutkan dengan suara genderang Jumanji, diikuti dengan kembali datangnya burung unta, kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Tak mau mati konyol lagi, mereka segera bergegas pergi menggunakan mobil yang ada di situ. Kakek Eddie yang kini merasa jiwanya lebih muda lagi, terus menancap gas. Meskipun di hadapan mereka ada jurang, kakek Eddie mengambil pilihan untuk melewatinya melalui sebuah gundukan tanah. I don't think we're gonna make it! We're gonna... What the hell, man? They're flightless, bird. Mereka pun berhasil melewati jurang dan terhindar dari kejaran burung unta. Karena aksinya itu, kakek Eddie merasa dirinya paling keren di antara mereka. Dan Martha kemudian menunjukkan sebuah papan kekuatan dan kelemahan yang belum diketahui oleh kakek Eddie dan Milo. Rupanya kini karakter Smolder Preston yang berada di tubuh kakek Eddie telah memiliki kelemahan, yaitu Switchblade. Berbeda ketika Spencer yang memakainya di Jumanji pertama, yang tak mempunyai kelemahan. Begitu juga dengan yang lainnya. Sekarang kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki berbeda dari versi film pertamanya. Hey, you having a heart attack? Ew, old man, get it I'm sorry. Untuk segera menyelamatkan Jumanji sekaligus menolong Spencer, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sampai ke level berikutnya, yaitu The Oasis. Where there's smoke. They're here. Hyenas. Sementara itu, Bethany yang berada di dunia nyata langsung menemui Alex. Dia meminta bantuannya untuk menyelamatkan teman-temannya yang kembali terjebak di dalam dunia Jumanji. Karena hanya dirinya dan Alex lah yang pernah masuk ke dalam dunia Jumanji. I'm sorry, I didn't know where else to go.
Ketika berada di sebuah tempat di dalam oasis, kakek Eddie kemudian bertemu dengan seorang wanita NPC yang kemudian diketahui sebagai petunjuk selanjutnya bagi mereka. Namun sayangnya, di tempat tersebut sedang terjadi keributan, di mana terlihat kelompok Jurgen atau si musuh utama di film ini sedang mengadili seorang wanita yang ketahuan mencuri sebuah kunci dari tangan mereka. Martha akhirnya sadar bahwa wanita itu adalah Spencer, dan terbukti ketika dia dipenggal tubuhnya langsung hancur, dan tak berselang lama wanita itu atau Spencer kembali hidup. Spencer! Oh my god, you're alive! Ketika dihampiri, wanita itu pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah Spencer. Ya, kini Spencer terjebak dalam karakter yang bernama Ming Fleetwood, si pencuri ulung. Dan ketika mereka berbincang, lagi-lagi karakter NPC yang merupakan kekasih Dr. Smolder Bravestone di dunia Jumanji kembali datang dan memberikan sebuah petunjuk, di mana Jurgen si brutal akan kembali ke bentengnya dan akan mengundang Kababik bersaudara untuk menjadi aliansi, serta akan memberikan kalung Falcon sebagai bentuk penawaran aliansi tersebut. Setelah mengetahui tujuan Jurgen, Spencer segera menyusun rencana, di mana dia, kakek Eddie, dan Milo akan mencuri unta untuk membantu perjalanan mereka. Sementara Martha dan Fritz yang masih penasaran dengan wanita NPC tadi berusaha mengikutinya untuk menemukan petunjuk lainnya. Ketika mengikuti wanita NPC tersebut, mereka malah menemukan sebuah pohon beri di tengah kolam yang airnya memancarkan warna hijau. Karena penasaran, Martha pun segera mengambil salah satu buah yang ada di pohon itu. Akan tetapi, kemudian ia terjatuh ke dalam kolam. Fritz yang melihatnya kemudian segera menolongnya. Namun seketika dari tangan mereka memancarkan warna hijau. Seketika tubuh mereka bertukar. Martha kini menjadi si gendut Sally Oberon dan Fritz menjadi Ruby, si cantik mematikan. Wait a second. What? Fridge? Sementara Spencer yang berusaha mencuri unta meminta kepada kakeknya untuk berjaga di luar. Bukannya mengikuti saran cucunya, malahan si kakek Eddie ini berantem sama sekelompok pemuda yang lagi pada mabuk. Kini Fritz yang bertukar tubuh sama si Martha merasa kegirangan. Karena saking senangnya bisa memakai karakter Ruby yang lincah, ia pun lompat-lompat gak jelas dan akhirnya nyemplung ke kolam. Martha yang melihatnya cuma bisa heran, dan ketika mencoba membantunya, malahan tubuh mereka bertukar lagi. Spencer, kakek Eddie, dan Milo akhirnya bisa mencuri unta dan segera menemui Martha dan Fritz yang sudah menunggu. Tak lupa, Martha juga menunjukkan buah beri yang tadi diambilnya. Karena buah itu sangat berat, kemudian Martha memberikannya kepada kakek Eddie untuk dibawa. Siapa tahu nanti berguna. Tak berselang lama, dari kejauhan mereka melihat kelompok pemuda yang tadi dihajar oleh kakek Eddie berusaha mengejar mereka kembali. Dengan sok-sokan, kakek Eddie pun mencoba menghadangnya. Tapi tiba-tiba sebuah rudal meluncur ke arah mereka yang membuat semuanya tewas seketika. Rupanya, yang menembak mereka adalah si Switchblade. Ya, dia merupakan karakter yang menjadi kelemahan Smolder Bravestone. Karena tak mau berurusan lagi dengan kelompok Switchblade, mereka pun memilih melanjutkan perjalanan. Perselisihan antara kakek Eddie dan Milo juga mencapai puncaknya di sini. Mereka membawa masalah pribadi di dunia nyata ke dalam dunia Jumanji. Mereka pun saling berhadapan. Tapi kakek Eddie yang sedang menggunakan karakter Bravestone jelas begitu mudahnya mengalahkan kakek Milo dengan sekali pukulan dan membuatnya langsung tewas. Fritz yang melihat pertengkaran itu juga tak lelah terus mengingatkan mereka untuk tak menyanyiakan nyawa yang tersisa. Singkat cerita, para unta tak bisa mengantar mereka lebih jauh karena setelah itu mereka harus menyeberangi jurang yang sangat dalam. Meskipun di sana terdapat banyak jembatan kayu untuk menyeberangi, namun ketika kakek Eddie mencobanya, lagi-lagi genderang Jumanji terdengar, dan seketika jembatan-jembatan kayu itu bergeser dengan sendirinya. It's okay. Karena tak ada jalan lain, dengan terpaksa mereka harus segera melewati jurang itu. Namun ketika di atas jembatan, mereka dikagetkan oleh sekawanan monyet dukun yang berusaha mengejar mereka.
You guys, is that rock? Is it? Just tell us! Tell us! Milo! Di tengah kepanikan yang terjadi, mereka harus terpisah karena Martha salah memilih jembatan. Dan dia berhasil ditangkap oleh seekor monyet yang langsung melemparnya ke dalam jurang. Begitu juga dengan Spencer yang tertinggal di belakang. Dia terus dikejar oleh monyet-monyet itu. Dan saat dirinya melompat, dia malah terjatuh dan mendarat di jembatan yang paling bawah. Di saat bersamaan, Martha juga hidup kembali dan berhasil menggapai salah satu jembatan itu. Kakek Eddie yang melihat cucunya dalam bahaya segera turun untuk menolongnya. Namun sialnya mereka harus terkepung oleh para monyet. Dengan bekerja sama dengan Spencer, kakek Eddie berusaha menyingkirkan monyet-monyet yang terus berdatangan. Tapi karena tenaganya yang terlalu kuat, hal itu malah membuat Spencer kembali terjatuh. Dan kini ia bersama Martha. Spencer akhirnya berhasil selamat berkat bantuan Martha yang memanfaatkan sebuah tali. Begitu juga dengan Martha sendiri yang berhasil sampai ke tepi jurang. Kini tinggal kakek Eddie, Milo, dan Fritz yang terus berusaha mencapai tepi jurang. Tak lama, Fritz berhasil sampai meski kakinya harus terkilir. Sedangkan kakek Eddie harus menolong Milo terlebih dahulu karena dia terperosok. Kakek Eddie memilih memotong jembatan untuk menghindari kejaran monyet yang semakin mendekat. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil selamat. Meski mereka berhasil menyeberangi jurang, rupanya kawanan monyet itu terus mengejar mereka. Dan ketika mereka terpojok, tiba-tiba seorang pemuda bersama kuda yang dinaikinya langsung menghajar para monyet itu dan berhasil mengusirnya. Ternyata pria itu adalah Alex yang kembali masuk ke dalam dunia Jumanji, yang di dunia nyata dimintai tolong oleh Bethany. Rupanya Bethany juga kembali ikut masuk ke dalam Jumanji, dan sekarang ia menjadi karakter kuda hitam yang dinaiki Alex bernama Cyclone. How's it feel? I don't know. Is a character in the game? Singkat cerita, mereka beristirahat sejenak, sekaligus mengenakan baju hangat yang dibawakan oleh Alex untuk menuju ke Gunung Sandmere, tempat atau benteng Jurgen berada yang terkenal sangat dingin. Di tempat ini, permusuhan antara dua orang kakek ini juga akhirnya selesai. Kakek Eddie meminta maaf karena ulahnya yang melupakan kakek Milo, dan ia tak mau kehilangan lagi sahabatnya itu. Begitu juga dengan kakek Milo yang meminta maaf karena nyawanya di dunia nyata tak akan lama lagi, karena sebenarnya kakek Milo sedang sakit parah. You're sick. I don't have much time. Tak berselang lama, akhirnya mereka sampai pada level terakhir, yaitu Gunung Sandmere, tempat di mana benteng Jurgen berada, untuk mengambil kalung Falcon yang dicuri oleh si Jurgen. Tapi sebelum melanjutkan perjalanannya, Fritz merasa karakter yang sekarang berada di dalam tubuh mereka dirasa kurang pas, seperti kakek Eddie yang menggunakan kekuatan semaunya sendiri, dan juga kakek Milo yang dirasa sangat lamban ketika sedang menerjemahkan bahasa binatang. Dan ketika Fritz duduk, ia langsung terjatuh ke dalam jurang. And my ankle is killing me. Di sini, Fritz yang selamat kemudian memanggil teman-temannya karena ia melihat aliran sungai berwarna hijau sama seperti air kolam yang pernah ia lihat sebelumnya bersama Martha di Oasis, yang mempunyai kekuatan untuk menukar tubuh atau karakter mereka. Tak pikir panjang, mereka langsung menceburkan diri untuk merubah karakter mereka, kecuali Alex dan Martha yang karakternya sudah sesuai seperti yang ada di film pertama. Dan tiba-tiba, kini Spencer kembali menjadi Bravestone, Fritz menjadi Finbar, dan Bethany kembali menjadi Sally Oberon. Sedangkan kakek Eddie kini menjadi Ming Fleetfoot, dan kakek Milo berubah menjadi Cyclone si kuda hitam. Spencer? Let's go. Karena kedinginan, mereka kemudian menghangatkan badan di dalam goa. Sedangkan kakek Eddie dan Milo yang berada di luar goa ternyata telah tertangkap oleh anak buah Jurgen. Alex yang mengetahuinya pun segera memberitahu yang lainnya. Kini mereka berada di bawah benteng Jurgen si brutal. Tapi sebelum ke sana, mereka menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam benteng Jurgen dengan aman. Spencer dan Martha akan masuk melalui tebing es di bawah benteng. Sedangkan Alex, Fritz, dan Bethany akan menyelinap untuk menyelamatkan kakek Eddie dan Milo. Tapi mereka juga harus berhati-hati, karena nyawa mereka di Jumanji ini tinggal satu strip lagi.
Setelah semua bersiap, mereka pun saling memberi semangat agar bisa menyelesaikan game Jumanji ini dan bisa segera kembali ke dunia nyata. That's not what I thought this was. Be aggressive. Be aggressive. Tak berselang lama, Alex, Bethany, dan Fritz sampai di depan gerbang benteng Jurgen. Di sini Alex kemudian mencoba menyusup melalui rombongan yang sedang masuk ke dalam benteng. Bethany dan Fritz yang coba mengikuti Alex malah dicegat oleh pasukan penjaga. Tapi mereka berhasil mengelabui para penjaga itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah KBBIK bersaudara yang diundang untuk menjadi aliansi Jurgen. Stay where you are. We got different mothers. On behalf of Jürgen the Bruce. Sementara itu, Spencer dan Martha yang sedang memanjat tebing untuk sampai ke benteng terlihat sedang berdebat terkait hubungan mereka yang sedang renggang. Rupanya, Spencer merasa insecure dengan foto-foto Martha yang tampak bahagia tanpa dirinya. Namun sebaliknya, justru Martha merasa dirinya tak menemukan kenyamanan tanpa kehadiran Spencer di sisinya. Di sisi lain, Alex telah berhasil menemukan keberadaan kuda hitam atau kakek Milo. Ketika dirinya mencoba membebaskannya, Alex langsung tewas oleh jebakan yang ada di gudang tersebut. Untuk kedua kalinya, Alex kembali mencoba menyelamatkan kakek Milo. Kali ini dia lebih berhati-hati, namun upayanya itu masih gagal. Untuk percobaan ketiga atau yang terakhir, akhirnya dia berhasil menyelamatkan kakek Milo dan segera membebaskannya. Shall we? Spencer dan Martha akhirnya sampai di benteng Jurgen dan langsung disambut oleh penjaga yang menyerang mereka. Berhasil mengalahkan penjaga itu bersama-sama. Karena masih saling sayang, mereka pun langsung adu jigong. Tapi langsung diganggu oleh kakek Eddie yang dikurung tepat di depan mereka. Kakek Eddie yang karakternya mempunyai keahlian mencuri juga segera mengajak Spencer dan Martha untuk mengambil permata Falcon yang disimpan oleh Jurgen di sebuah kotak. Akan tetapi setelah kakek Eddie membukanya, rupanya kotak itu telah kosong. We got an issue here. Sementara itu, Fritz dan Bethany yang berpura-pura menjadi KBBIK bersaudara kemudian diantar oleh pasukan penjaga untuk menghadap Jurgen si brutal. Dan ternyata kalung Falcon yang dicari oleh Martha, Spencer dan kakeknya rupanya sedang dikenakan oleh Jurgen. Awalnya Jurgen masih belum sadar bahwa Fritz dan Bethany adalah KBBIK bersaudara palsu yang sedang ia tunggu. Sebenarnya tujuan Jurgen mengundang KBBIK bersaudara adalah untuk menikahi adik mereka yang bernama Gwendolyn. Tapi karena bingung harus bagaimana, Fritz dan Bethany langsung diancam akan dipenggal. Dan tiba-tiba Martha datang dan mengaku sebagai Gwendolyn, adik dari KBBIK bersaudara. So I'll ask one last. Yes, that is me. Tadinya Jurgen masih percaya sama Martha yang mengaku sebagai Gwendolyn, dan dia juga segera melepaskan Fritz dan Bethany. Tapi tiba-tiba salah satu penjaga menyampaikan bahwa KBBIK bersaudara yang asli sebenarnya sedang terjebak di sebuah tempat. Dan akhirnya kedok mereka bertiga diketahui oleh Jurgen yang langsung menangkap mereka. Tapi Spencer dengan gagahnya langsung datang dan menghajar para penjaga. Tapi giliran Baywan dengan si Jurgen, pukulannya tak mempan sama sekali. Seketika Spencer langsung dihajar dan membuatnya tersungkur. Dari dalam saku celana yang penuh noda, Spencer kemudian mengeluarkan buah beri yang pernah dikasih oleh Martha ketika ia mengambilnya di oasis. Jurgen yang melihat buah itu seketika ketakutan dan berniat pergi menggunakan balon udara. Masih di dalam benteng, Martha atau Ruby langsung mengeluarkan jurus andalannya untuk mengalahkan anak buah Jurgen yang mencoba menyerang mereka. Dibantu teman-temannya termasuk kakek Eddie, Martha berhasil mengalahkan semua anak buah Jurgen. Sedangkan Spencer yang mengetahui Jurgen kabur bersama permata Falcon berhasil mengejar balon udara itu dengan sutas tali. Teman-temannya yang tahu Spencer akan menghadapi Jurgen seorang diri hanya bisa memandangi dan berharap Spencer bisa mengalahkannya. Dan Alex bersama kakek Milo juga telah datang untuk bergabung bersama mereka. Akhirnya kini Spencer harus berhadapan dengan Jurgen. Dan segera ia menghancurkan buah beri Jumanji yang dibawanya. Rupanya buah beri Jumanji ini adalah sebuah kelemahan bagi Jurgen, dan seketika tubuhnya jadi tak kebal lagi. Dan ia langsung menerima pukulan maut yang terus dilayangkan oleh Spencer.
Balon udara yang mereka naiki juga terus menabrak pegunungan karena tak ada yang mengemudikannya. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Spencer untuk mendorong Jurgen sampai terjatuh. Dan segera ia mengambil kalung Falcon yang dipakai oleh Jurgen dan membiarkannya tewas terjatuh. Di sini kakek Eddie dan kakek Milo yang menjadi kuda hitam juga langsung bekerja sama untuk membantu menyelamatkan Spencer. Rupanya kakek Milo yang menjadi karakter kuda hitam memiliki kekuatan, yaitu bisa mengeluarkan sayap dan terbang. Tapi Spencer yang masih bergelantungan meminta kakeknya bersama Milo untuk membawa kalung Falcon yang berhasil direbutnya agar terkena sinar matahari. Dan mereka semua langsung berteriak Jumanji untuk menyelesaikan permainan sekaligus menyelamatkan tanah Jumanji lagi. Cahaya hijau Jumanji akhirnya kembali terpancar dan akhirnya mereka berhasil memenangkan game ini. Setelah semua yang dilalui, kini mereka merasa senang telah memenangkan game. Dan tak berselang lama, seperti biasa Nigel datang untuk memberi selamat sekaligus meminta kalung Falcon untuk dikembalikan ke Provinsi Avian. Sebagai akhir dari permainan, Nigel juga akan mengembalikan mereka ke dunia nyata. Akan tetapi, kakek Milo atau kuda hitam ini memilih tetap tinggal di dunia Jumanji. Karena di dunia nyata, ia tahu umurnya tak akan lama lagi. Kakek Eddie juga tak lupa untuk berterima kasih kepada sahabatnya itu dan memberikannya pelukan terakhir. Setelah memberi salam perpisahan dengan kakek Milo, akhirnya mereka dikirim kembali oleh Nigel ke dunia nyata. Film diakhiri dengan adegan di mana Spencer, Martha, Fritz, dan Bethany yang sedang berkumpul di sebuah kafe. Sedangkan di rumahnya ada tukang pipa yang sedang ditugaskan oleh ibunya Spencer untuk memperbaiki kerusakan. Dan kemudian ia penasaran dengan sebuah konsol game yang tergeletak di sana. Dan tiba-tiba, ya sekawanan burung unta yang ada di dalam dunia Jumanji tiba-tiba sekarang muncul di dunia nyata yang membuat mereka terkejut.